Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman komunitas bisnis muslimah. Selamat sore, teman-teman. Waalaikumsalam. Nah, jadi hari ini ada program baru nih. Kalau biasanya kita kan diskusinya via grup WA ya. Nah, sekarang kita coba diskusinya via Zoom. Jadi, setiap ada materi, kita diskusinya via Zoom. Cuman, enggak setiap hari, ya, teman-teman. Tapi kita coba di 1 minggu sekali. Kalau misalkan teman-teman enaknya mau diskusi via Zoom, nanti insya Allah bakal setiap hari gitu. Assalamualaikum Kak, sore Kak Salwa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ini aku agak sedikit ini ya lampunya. Nah, aku tadi beberapa udah lihat nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Coba kita langsung diskusiin di sini ya. Nah, kalau misalkan sekarang itu waktu diskusinya hanya bisa 40 menit. Nah, ini 40 menit ya teman-teman sesi diskusinya. Jadi, untuk teman-teman yang hari ini hadir, luar biasa, terima kasih banyak. Nah, tadi sore aku udah share materi tentang copywriting, dan ternyata lumayan banyak yang mau diskusi dan bertanya. Nah, ini aku udah beberapa lihat ya, beberapa catat juga pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih mau bertanya, boleh banget teman-teman langsung share di kolom chat aja. Nanti aku bakal jawab juga di sini gitu. Nah, jadi di sini ada pertanyaan, chat atau open mic? Nah, open mic boleh kalau misalnya teman-teman yang mau open mic, silahkan acungkan tangan, nanti boleh untuk open mic. Kalau misalkan masih malu-malu mau chat aja, boleh di chat aja. Nah, aku di sini mau kita diskusi dulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman di sini ada dari grup KBM berapa aja nih? Assalamualaikum Kak Solo, suaranya kurang jelas. Halo, halo, udah jelas Kak? KBM 20 Kak, KBM 20, siap. 22, 7T, KBM 12. Oke, jadi aku mau kenalin dulu nih program baru di komunitas bisnis muslimah. Jadi teman-teman, itu nanti setiap hari Senin kita bakal sesi diskusinya via Zoom gitu. Jadi aku nanti kasih materi ke teman-teman, terus nanti teman-teman boleh bertanya dan kita diskusikan via Zoom supaya lebih enak lagi gitu. Oke, ini coba aku bakal jawab pertanyaan yang ada di grup ya. Nah ini, Kak Salwa, gimana caranya biar banyak interaksi dengan menerapkan copywriting? Karena pertemanan baru sedikit, padahal udah rajin komen di postingan teman juga, tapi kalau saya yang posting kayaknya adem ayem aja. Nah, adakah yang senasib nih sama pertanyaan ini? Jadi katanya nih, aku udah pertemanannya udah di add friend, terus interaksinya juga udah sering, tapi kenapa masih belum ada yang jawab ya? Nah ini, kita lihat dulu pertemanannya sudah sesuai target market atau belum. Atau jangan-jangan teman-teman itu pertemanannya masih banyak yang tidak sesuai dengan target market. Karena kalau misalkan kita nih udah cobain untuk interaksi ke teman-teman Facebook, interaksi ke teman-teman Instagram, tapi belum ada hasilnya, nah itu jangan-jangan memang tidak sesuai dengan target market kita gitu teman-teman. Jadi aku saranin pertemanannya harus sesuai dengan target marketnya dulu. Nah, lalu teman-teman kasih kayak interaksinya jangan berupa bisnis dulu, tapi interaksinya kayak yang seru-seru deh, misalnya nih teman-teman, misalnya nih, Ma lebih suka ke pasar atau Mas lebih suka belanja ke pasar atau ke Mang Sayur misalnya kayak gitu. Nah, itu sederhana-sederhana kayak gitu aja dulu. Habis itu baru kita boleh interaksi yang jualan kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bertanya nih, mumpung masih banyak nih waktunya, insya Allah kita bakal sampai jam 5, karena kita hanya 40 menit ya. Jadi ini lebih ke programnya 40 menit diskusi bareng Kak Salwa gitu. Sip.
Temennya kebanyakan sesama penjual. Nah ini nih. Jadi yuk udah mulai perbaikin. Kalau misal boleh gak sih Kak Salwa kalau misalkan teman kita tuh sesama penjual atau sesama bisnis online, boleh banget karena itu kan lebih ke networking ya. Tapi kita lihat nih teman-teman, dia itu kompetitor kita atau bukan? Jangan-jangan dia kompetitor kita. Kalau misalkan kompetitor kita ya mending atau lebih baik si slot pertemanannya itu untuk orang-orang yang tertarget kayak gitu, yang sesuai dengan target market kita gitu teman-teman. Oke, ini ada yang tanya lagi, CTA apa Kak? Oke, jadi CTA itu call to action teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman bikin sebuah copywriting nih, teman-teman harus paham CTA-nya dulu gitu. Jadi CTA-nya itu misalnya nih, kalau misalnya teman-teman bikin satu konten di Instagram atau satu konten di Facebook, teman-teman ingin naikin engagement atau ingin banyak komen, berarti CTA-nya adalah komen gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen ada penjualan nih dari copywriting-nya teman-teman, berarti CTA-nya itu masuk ke WhatsApp misalnya. Misalkan nih, aku lagi bikin konten untuk naikin interaksi di Facebook. Berarti aku nanti bakal bikin interaksinya kayak yang tadi misalnya, selamat pagi Mas, semoga Allah mudahkan segala urusan hari ini, dilancarkan selalu, disehatkan selalu, amin. Nah, nanti kan pada komen amin nih. Nah, kayak gitu. Nah, itu untuk meningkatkan engagement atau komen di Facebook-nya teman-teman atau di Instagram teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau CTA-nya itu aku bikin copywriting, aku mau banyak penjualan dong. Nah, kalau misalnya kayak gitu, teman-teman bikin CTA-nya adalah, nah, misalkan teman-teman jualannya hijab nih. Nah, langsung aja hard selling, bisa langsung hard selling. Atau untuk teman-teman yang baru awal-awal jualan, aku saranin jangan hard selling dulu, tapi lebih ke soft selling atau storytelling gitu. Nah, setelah itu teman-teman CTA-nya adalah misalkan nih teman-teman jualannya hijab atau jualannya gamis. Dari segi awareness-nya ya, coba kita dari segi awareness-nya misalnya kayak gini. Alhamdulillah hari ini ada supplier, misalnya alhamdulillah hari ini jualan makin banyak, misalnya kayak gitu. Untuk teman-teman yang belum tahu aku jualan apa, boleh ke poin di sini, klik link ini ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu contoh dalam bentuk awareness kayak gitu. Atau awareness itu sama dengan soft selling, alias kita kayak nggak jualan padahal kita jualan gitu. Nah, ada juga yang tanya, bentuk awareness itu bagusnya kayak gimana sih Kak Salwa? Nah, untuk bentuk awareness itu bagusnya lebih ke kesehariannya teman-teman gitu. Misalnya nih teman-teman sebagai ibu rumah tangga, misalkan lagi di dapur nih, pagi ini ke dapur dulu sebelum 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 ngurusin chat orderan kayak gitu. Udah tahu belum kalau misalkan hari ini aku ada promo loh 12-12 kayak gitu. Yang mau promo 12-12 ya boleh langsung klik ini. Nah, itu kayak gitu teman-teman. Lebih ke sehari-hari dan storytelling aja supaya orang-orang tuh ngerasa nggak dijualin. Karena kita kan nggak suka ya kalau misalkan dijualin. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, yuk yang mau bertanya boleh banget bertanya nih, mumpung masih ada. Oke, ini ada yang tanya. Ada e-course sama Mak Muri atau ada buku untuk mempelajari copywriting, Kak? Nah, ini Mbak Baba Rosa Radik. Aku sekarang lagi belajar copywriting Mama nih. Nah, ini salah satu bukunya, copywriting Mama. Nah, nanti boleh chat di grup, aku mau bukunya, misalkan kayak gitu ya. Mbak Baba, atau chat Mbak Yuki aja langsung, aku mau bukunya, kayak gitu. Aku di sini lagi baca di halaman ini itu bab ke mana ya? Bab kedua kalau tidak salah. Bab ketiga ya. Nah, bab 3 ternyata. Aku lagi baca 6 adonan copywriting ala mama. Nah, ini banyak banget yang aku pelajari di sini. Ini harganya nanti boleh minta ke Kayuki ya, karena aku kurang tahu kalau soal harga. Gitu teman-teman. Kalau misalnya saat ini aku lagi baca copywriting mama. Gitu untuk nambah skill copywriting-nya. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Apa beda? Oh, jadi nggak usah di-save ya Kak kalau kompetitor kita. Nah, iya banget. Sayang kan soal pertemanan kita kalau misalkan kita kebanyakannya save kompetitor. Jangan-jangan nanti strategi kita malah diambil, bukannya seuzon ya. Tapi memang kalau menurut aku lebih baik kita itu banyakin di target market aja dibandingkan kompetitor. Karena kompetitor kan belum tentu beli produk kita. Karena dia sama kan jualannya sama kita, ngapain juga dia beli produk kita gitu. Jadi aku saranin lebih ke yang sesuai target market kita aja gitu. Bukannya nggak boleh di-save, tapi lebih baik kita berteman dengan target market aja dibandingkan dengan kompetitor gitu.
Oke, apa beda soft selling hard ya, bukan hard selling dan cover selling. Nah, sebenarnya soft selling itu lebih ke kita tuh jualan hampir mirip kayak cover selling ya. Kalau misalkan soft selling itu hampir mirip kayak cover selling. Jadi kita tuh jualan tapi enggak kayak jualan gitu. Jadi makanya ada yang namanya storytelling. Nah, storytelling ini masuk ke cover selling, teman-teman. Karena orang-orang tuh kan pengen atau kepo nih ya dengan cerita kita. Nah, atau cerita keseharian kita pasti mereka tuh pada kepo gitu. Jadi aku saranin untuk teman-teman yang baru awal jualan, jangan kebanyakan hard selling. Hard selling itu yang langsung gitu, kita pasang foto, pasang copywriting yang mau bajunya langsung ke sini. Nah, itu hard selling. Tapi kalau misalnya soft selling, itu pakai storytelling dulu. Misalnya kayak tadi yang aku udah contohin. Misalnya teman-teman lagi di dapur nih, Masya Allah, semangat pagi teman-teman. Aku lagi di dapur dulu nih, nyiapin sarapan untuk anak-anak dan suami. Setelah itu mau langsung urus chat orderan kayak gitu. Kalau teman-teman lagi apa gitu, itu bentuk dari storytelling gitu. Nanti yang terakhirnya teman-teman bisa hadirkan nih CTA-nya, call to action-nya itu misalkan boleh ke WA kayak gitu-gitu. Mungkin nanti selanjutnya kita bakal bahas gimana caranya bikin Bitly kali ya, atau bikin CTA gitu supaya lebih mudah nih untuk prakteknya. Berapakah harga bukunya? Oke, nanti harga bukunya ada di Kayuki ya. Oke, siap. Makasih banyak ya Kak Salwa infonya. Dengan senang hati. Kak, copywriting di IG dan FB bisa sama atau harus beda? Nah, sebenarnya Mbak Kak Indri, kalau misalkan kita nih, karena Instagram itu kan berkarakter ya, caption itu berkarakter hanya nggak bisa panjang-panjang. Tapi kalau misalnya di Facebook itu kita bisa sepuasnya bikin postingan. Jadi kalau misalkan aku saranin, memang dibedain aja antara Instagram dan Facebook karena orang-orangnya pun beda. Nah, aku sempat nyobain nih teman-teman untuk di Facebook dan Instagram itu disamain, tapi responnya beda gitu. Banyak kan di Facebook dibanding di Instagram. Nah, kalau misalkan di Instagram kan lebih ke visual ya, tapi kalau misalkan di Facebook kita lebih ke copywriting. Jadi di Instagram itu fokusnya ada dua. Yang pertama dari feed-nya atau dari desainnya, yang kedua adalah caption-nya. Nah, caption-nya ini kalau misalkan feed-nya udah apa namanya? Udah berbentuk carousel atau berbentuk banyak info, caption-nya dikit aja gitu. Tapi kalau misalkan single post itu boleh caption-nya banyak. Jadi aku saranin dibedain karena memang dari segi kontennya, dari segi orang-orangnya, dari segi target market Instagram dan Facebook tuh memang berbeda banget gitu. Kalau misalkan aku nih, aku malah jarang banget baca caption. Kalau misalkan di Instagram malah lebih banyaknya baca info yang ada di karuselnya gitu. Kecuali kalau misalkan single post aku baca captionnya. Tapi kalau misalkan panjang-panjang nih orang-orang Instagram biasanya suka males. Tapi kalau misalkan di Facebook itu kan memang ladangnya jualan ya, maksudnya tuh ladangnya kita storytelling, orang-orang tuh pada baca seberapa banyak pun tulisannya kayak gitu, apalagi tulisan-tulisan yang seru kayak gitu. Nah, ini tugasnya teman-teman adalah gimana sih caranya bikin storytelling yang membuat orang-orang tuh baca terus tulisan teman-teman dari awal hingga akhir. Jadi makanya tadi udah aku share nih di grup. Jadi teman-teman harus pahami yang empat tadi ya, AIDA, attention, interest, desire, and action. Jadi teman-teman itu dilihat dari judulnya, dari attention-nya seperti apa, terus interest-nya supaya orang-orang tuh tertarik, terus desire-nya supaya orang-orang tuh baca sampai akhir, terus yang action-nya itu bisa like, comment, share, atau masuk ke WA produknya teman-teman gitu. Jadi aku ulangi lagi, untuk copywriting di IG dan FB itu aku saranin beda aja karena memang kebiasaan antara orang-orang Facebook dan orang-orang Instagram itu berbeda banget. Kalau menurut aku gitu, Mbak Indri. Nah, kalau untuk yang baru punya akun untuk nambahin follower agar meyakinkan calon customer gimana ya Kakak? Nah, berarti Instagramnya itu harus diisi dulu supaya orang-orang tuh yakin atau percaya, oh ternyata ini memang akun real, bukan akun penipu dan lain-lain. Nah, salah satu tipsnya teman-teman bikin cover highlight. Nah, cover highlight ini adalah untuk meyakinkan customer, misalkan isinya adalah foto produk, isinya bisa testimoni, isinya bisa price list, terus isinya bisa dan lain-lain gitu. Banyak banget di cover highlight yang bisa kita isi. Nah, itu salah satu bentuk supaya nih orang-orang tuh percaya dengan kita.
gitu. Selain banyak followers ya. Biasanya kalau misalnya di Instagram itu dilihat dari followersnya juga gitu. Kalau misalnya banyak followers, oh berarti dia bagus nih Instagramnya kayak gitu. Nah berarti nanti isi Instagramnya teman-teman boleh ini dulu, boleh apa namanya, boleh diisi dulu nih, jangan sampai kosong. Teman-teman misalnya melakukan follow unfollow gitu ya. Teman-teman melakukan optimasi like 20 akun, komen ke 20 akun, tapi akun Instagram teman-teman tuh nggak ada apa-apanya gitu. Maksudnya kosong melompong, nggak ada isinya. Nah ini hati-hati harus diisi dulu, misalnya kayak welcome, terus misalkan kayak interaksi, awareness-nya dulu, terus produk teman-teman tuh apa kayak gitu. Jadi jangan langsung hard selling. Kalau misalnya di Instagram aku saranin jangan langsung hard selling, tapi cobain dulu interaksinya dulu. Kita lihat dulu nih target market kita tuh sukanya materi yang seperti apa sih, atau sukanya caption konten yang seperti apa sih. Nah kayak gitu. Nah biasanya nih kalau misalkan aku itu pakai jasa dari Yuka Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu jasa keuangan Instagram Yuka Indonesia, nah aku tuh pakai di sana teman-teman. Jadi nanti dibuatin brand identity itu misalkan nih brandnya teman-teman tuh bagusnya tuh ngarah kemana sih? Nah ini nanti dibantuin teman-teman dan juga strategi marketingnya gitu. Nah untuk teman-teman yang mau boleh komen seperti tadi bukunya. Kalau misalkan aku lebih pakai jasa Yuka Indonesia gitu supaya tahu nih akun kita tuh harusnya dibawa kemana dulu sih sebelum kita hard selling gitu. Oke, aku coba jawabin yang ada di grup ya. Ini ada lagi yang bertanya. Sebentar, aku scroll dulu nih. Oke nih, sesi materi sore ini keren Kak Salwa, alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara teknik conviction ini bisa berhasil? Kalau bisa kasih contohnya Kak Salwa, terima kasih. Siap, kita bacain dulu ya. Teknik conviction itu coba kita baca dari intention, interest, desire, and action-nya. Nah, jadi tadi ada beberapa materi yang udah aku share ke teman-teman. Jadi yang pertama itu, kalau misalnya teman-teman mau mulai membuat copywriting untuk iklan atau untuk jualin produknya teman-teman, itu pertama teman-teman harus punya attention. Attention itu berbentuk judul, teman-teman. Nah, dengan misalnya nih, kita itu banyak banget kan postingan-postingan yang muncul di Facebook, postingan yang muncul di Instagram, dan lain-lain. Gimana sih caranya supaya si tulisan kita loh yang menang gitu. Maksudnya tuh gimana caranya supaya tulisan kita yang bikin orang-orang tuh berhenti untuk baca. Nah, ini dilihat dari judulnya, teman-teman. Karena nih, seperti yang udah teman-teman tahu, jadi orang-orang tuh lihat hanya 3 detik. 3 detik loh teman-teman, hanya 3 detik untuk melanjutkan dia mau apa namanya, mau lanjut baca tulisan kita atau enggak, kayak gitu teman-teman. Jadi di judulnya itu harus yang benar-benar bombastis. Mungkin nanti kita bakal belajar gimana sih caranya bikin judul yang keren gitu. Bukan hanya keren, tapi bisa bikin orang itu tertarik. Nah, misalnya kayak gini, ada beberapa judul misalnya tips hijab rapi. Nah, gitu doang kan orang-orang jadi gak tertarik ya, teman-teman. Misalkan nih, tips tutorial hijab yang bikin suamimu gak kegoda, misalnya kayak gitu, teman-teman. Nah, ini jadi memang si judulnya itu harus benar-benar attention atau bikin orang-orang tuh tertarik atau bikin orang-orang tuh berhenti dan ikut baca sampai akhir kayak gitu. Terus yang interest itu isi kontennya sesuai dengan selera audiensnya teman-teman. Nah, jadi maka dari itu aku selalu saranin ke teman-teman, teman-teman harus tahu target marketnya siapa, supaya nanti teman-teman tahu nih, oh tulisan ini tuh untuk mama ternyata karena target market aku mama ya. Terus atau tulisan ini ternyata untuk anak muda karena target market aku anak muda. Terus tulisan ini untuk bapak-bapak karena target market aku bapak-bapak. Nah, teman-teman harus tahu nih kebiasaan dari setiap target marketnya teman-teman gitu. Kalau misalkan emak-emak misalnya ya, bisa kita pakai angle kontennya masak kayak gitu, atau kontennya parenting, atau kontennya lagi ngepel gitu, atau kontennya lagi sapu-sapu, lagi bersih-bersih rumah dan lain-lain. Tapi kalau misalkan anak muda nih, kontennya misalkan lebih ke drakor gitu, atau lebih ke tentang misalkan kalau anak-anak muda zaman sekarang TikTok dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau misalkan bapak-bapak nih, mungkin kontennya lebih ke mobil, atau lebih ke sepeda, atau lebih ke ya banyak lah untuk bapak-bapak ya.
Gitu teman-teman. Jadi maka dari itu aku saranin banget teman-teman harus paham dulu target marketnya siapa, supaya teman-teman tahu nih, oh tulisan ini buat siapa, kayak gitu. Terus nih, bagian desire, memancing audiens agar muncul keinginan ketika membaca konten kita. Nah, ini wajib disertai data. Misalkan nih, fakta mengejutkan. Ternyata misalkan di Indonesia ini rendang jadi nomor 1 di dunia, misalnya kayak gitu. Nah, ini kita harus munculkan data, teman-teman. Nanti aku bakal share nih di grup untuk contoh semuanya, supaya teman-teman gak bingung nih, ini sebenarnya harusnya kayak gimana sih? Nah, kayak gitu nanti aku bakal kasih contohnya. Oke, nah ini yang conviction nih. Yang juga wajib kita perhatikan adalah conviction meyakinkan audiens, bisa berupa storytelling, testimoni pelanggan, atau menceritakan pengalaman pribadi saat menggunakan produk. Nah ini, maka dari itu aku saranin ini untuk teman-teman, aku saranin banget teman-teman pakai bentuk copywriting yang storytelling. Gitu. Jadi yang storytelling itu memang menceritakan kehidupan kita, biar orang-orang tuh, maaf, biar orang-orang tuh terus baca postingan kita sampai akhir, kayak gitu teman-teman. Jadi conviction itu meyakinkan, bisa berupa testimoni, tapi untuk testimoni kayaknya lebih ke kalau misalnya teman-teman itu si akunnya udah menengah ya, maksud aku menengah itu yang udah ada pertemanannya, terus udah banyak yang komen, dan lain-lain, itu boleh banget menggunakan testimoni gitu. Nah untuk yang akun awal-awal aku saranin kayak storytelling, kayak kita cerita ke teman aja, misalnya kayak gitu teman-teman. Misalnya contohnya kayak tadi aku lagi di, misalkan teman-teman foto dapur gitu ya, foto dapur lagi masak, atau lagi teman-teman lagi masak difotoin gitu ya sama suami atau sama siapa. Alhamdulillah hari ini masak menu tempe goreng plus bakwan kayak gitu. Teman-teman di sana masak apa nih? Kalau misalkan aku nih, aku kalau misalnya kegiatan sehari-hari, setiap pagi aku masak dulu. Setelah itu aku beres-beres rumah. Setelah itu baru deh aku ngurusin orderan. Nah, kalau misalnya kegiatan teman-teman apa? Iya, aku lupa nih mau ngabarin kalau misalkan besok tanggal 12 bakal ada promo gede-gedean nih, diskon 50%. Kalau misalnya teman-teman mau dapetin promonya, boleh ke sini. Nah, kayak gitu teman-teman, itu bentuk dari storytelling. Biasanya orang-orang lebih tertarik jika seperti itu. Ibu-ibu muda tertarik lebih ke apa ya, Kak? Mungkin ibu-ibu muda kayak menu masakan, kayak gitu. Kayak aku sebenarnya belum ibu-ibu muda ya. Maksudnya tuh kayak saudara-saudara aku kayak gitu ya, teman-teman. Karena mereka kan baru jadi ibu ya, mereka tuh bingung, aku tuh harus ngapain dulu sih sebenarnya. Nah, bisa kayak share menu-menu masakan yang mudah untuk suami, terus bisa share kayak parenting awal-awal kayak gitu. Nah, mereka kan baru mau jadi ibu atau udah jadi ibu tapi mungkin masih hamil, atau usia anaknya masih umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kayak gitu. Nah, ini bisa dalam bentuk parenting kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman cari aja parenting di Google, atau dengan caranya teman-teman. Teman-teman tuh parentingnya seperti apa sih kayak gitu. Atau kalau misalnya menu masakan teman-teman tuh kayak apa sih? Nah, kayak gitu. Oke, ini aku jawab lagi ya. Kalau fashion itu lebih cocok ke umur berapa? Tergantung Mbak Kayla, fashionnya fashion apa. Kalau misalkan fashion untuk busui, berarti umur-umur yang memang dia udah ibu-ibu muda kayak gitu. Tapi kalau misalkan fashion untuk anak-anak sebesar aku, misalnya usia 20 tahunan, berarti kita kontennya lebih ke anak-anak muda kayak drakor, kayak gitu-gitu. Terus kayak Korea-Korea biasanya. Terus kayak postingan tentang Ria Ricis dan lain-lain. Nah, ini Ria Ricis itu kan lagi viral banget. Nah, ini bisa pakai viral writing, teman-teman. Jadi kita ambil angle dari yang lagi viral nih. Misalnya Ria Ricis menikah kemarin ya, teman-teman pasti tahu. Misalkan dari situ, nah nanti kita cerita aja. Misalkan, wah ternyata mewah banget ya Ria Ricis, semoga diberkahi pernikahannya dan lain-lain. Jadi ingat nih waktu aku nikahan bareng suami, luar biasa banget. Enak ya ternyata kalau misalkan nikah bisa banyak support dan lain-lain. Nah kayak gitu teman-teman, ceritain aja yang kayak gitu. Nah kalau misalkan udah terbiasa pasti bakal gampang deh, aku jamin. Nah ini nih, cara biar narik CS dari FB ke WA gimana Kak? Kebanyakan kan pada males pada inbox. Yang paling banyak di komen cek harga Kak gitu, disuruh aja ke WA saja. Oke, nah inilah yang namanya CTA, call to action. Jadi, teman-teman ketika ada yang komen, teman-teman tinggal kasih link aja. Kasih link misalkan Bitly, atau kasih link api.whatsapp, atau kasih link pesan.link, dan lain-lain. Nah, ini nanti aku, kapan ya kita bisa diskusi lagi? Mungkin hari, kalau besok mau?
tapi materinya di siang ya. Besok itu aku ada jadwal ya teman-teman. Mungkin di hari Rabu mau materi tentang cara bikin CTA. Nanti kita diskusinya kayak gini lagi. Jadi diskusinya tatap muka dan lain-lain. Terus bisa langsung kayak gitu. Mau Rabu sih. Jadi nanti teman-teman mau Kak? Siap. Nah, nanti aku bakal share gimana caranya bikin Bitly, teman-teman. Nah, ini Bitly ini bisa dimasukkan ke CTA atau call to action dalam copywriting. Misalnya nih, teman-teman udah iklan atau udah storytelling panjang banget. Terus di bawahnya yang mau misalkan kayak gini. Untuk teman-teman yang mau info promo 12-12-nya, bisa klik link ini ya. Nah, nanti teman-teman kasih nih link Bitly-nya kayak gitu. Bitly-nya ini nanti direct ke WhatsApp. Jadi teman-teman nggak usah bingung nih, mereka malah suka males gitu kalau misalkan dimasukin ke WhatsApp. Nah, tenang aja, jadi mereka tinggal klik doang udah beres. Nah, terus kalau misalkan ada yang komen juga, nah tinggal kasih link itu aja, link Bitly. Untuk infonya bisa langsung klik ke ini ya Kak, kayak gitu. Sip. Oke, aku coba bacain yang ada di grup ya. Ini ada lagi yang tanya, pengen contoh copywriting posting untuk di FB. Oke, aku bisa share screen nggak ya? Sebentar aku coba. Oke, wait ya teman-teman. Aku coba share screen. Nih, udah ada belum ya? Belum ada ya? Wait. Oke, kita share screen. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau tahu contoh posting, copywriting posting, ini mudah banget kok teman-teman. Kalau untuk hard selling ya, itu hard selling itu yang paling mudah kalau menurut aku. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, ini kayak gini nih teman-teman. Ya, kalau pergi atau foto atau video, aku pakai kerudungnya warna hitam atau gelap nih kata Mak Mori. Tapi kalau di rumah tetap mau imut unyu-unyu kenyes di hadapan suami pakai warna-warni. Aku lagi cari pasukan reseller yang mau gabung tanpa modal, siap diajak tempur, mau belajar gak pakai ngeluh, mau dapat duit banyak. Absen sini yang mau. Nah, ini kita bisa lihat 706 yang komennya. Teman-teman, ini adalah contoh copywriting posting. Ya, ini mudah banget teman-teman bikinnya. Asalkan teman-teman pertemanannya memang sudah banyak kayak gitu. Sip, karena ini udah mau selesai nih bareng Kak Salwa, 40 menit bareng Kak Salwa. Jadi insya Allah hari Rabu ya kita bakal bikin Bitly teman-teman. Ingetin aku juga di grup kalau misalkan aku lupa. Ternyata materinya bukan Bitly nih. Nah ingetin lagi ya teman-teman. Sip, alhamdulillah berjalan lancar nih. Ada 60 orang yang masuk di sesi diskusi kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Tapi kalau misalnya yang mau bertanya, boleh banget di grup. Nanti insya Allah bakal aku jawab gitu bareng sama Kak Yuki. Sip, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir di sesi diskusi kali ini. Insya Allah ini bakal jadi sesi diskusi tiap pekan ya teman-teman, supaya kita Zoom, kan biasanya kita webinar nih ya teman-teman. Webinar itu biasanya undang bintang tamu, terus dan lain-lain. Dan webinar kan nggak seminggu sekali gitu ya, kadang 2 minggu sekali kita, kadang sebulan sekali, nggak pernah nih sebulan sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali pun, kadang seminggu nggak ada kayak gitu. Nah ini jadi sesi diskusi tiap pekan insya Allah, dan hari Rabu kita coba lagi ya sesi diskusi. Mungkin kalau misalnya teman-teman boleh komen dong sebelum kita udahan nih. Teman-teman kalau misalkan sesi materi ini lebih enak kayak gini atau dijawab via grup aja, via grup lewat tulisan kayak gitu. Aku mau tahu dong dari sisi teman-teman gitu. Kalau misalkan aku nih memang lebih enaknya kita kayak gini gitu, tatap muka supaya lebih enak kayak gitu. Enak diskusi kayak gini ya? Atau gimana nih? Atau diskusi via lebih enak Zoom? Lebih enak seperti ini, siap. Jadi nanti materinya Salwa share ke grup. Cuman aku mohon maaf juga nggak bisa setiap hari ya, karena memang jadwalnya
ada yang bentrok, ada yang apa. Nah, kalau misalkan mau dijadwalin, misalkan Senin dan Rabu ada sesi diskusi, boleh banget. Nanti aku jadwalin ke tim untuk adain sesi diskusi. Sip, durasi gak terlalu lama tapi efektif. Siap, lebih enak seperti ini. Enak diskusi dan ada rekamannya. Siap. Insya Allah. Alhamdulillah. Aku jadi senang nih. Nah, jadi nanti sistemnya aku share materinya ke grup WA. Nanti teman-teman boleh bertanya dulu di grup. Nah, nanti aku bakal bacain di Zoom. Dan kalau misalnya teman-teman mau ada yang ditanyain juga, di Zoom-nya boleh. Nanti aku bakal diskusi juga. Nah, bisa jadi nanti bukan sama aku lagi, bukan sama aku aja, tapi misalkan ada bintang tamu gitu ya, ada Teh Novi dan lain-lain untuk bahas Instagram, ada Teh Hilmi bahas TikTok dan lain-lain boleh. Tapi memang betul biar tetap efektif kita hanya di 40 menit aja kayak gitu. Selagi ngisi-ngisi waktu sore. Sip, terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir kali ini. Ternyata memang banyaknya pengen diskusi via Zoom ya. Siap. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di hari Rabu, aku bakal bahas tentang Bitly. Nanti teman-teman boleh langsung praktekin langsung di situnya. Mau pakai handphone, nanti kita bikin pakai handphone ya. Dan pakai ini handphone atau laptop nih. Jadi aku tahu nih, teman-teman maunya lewat handphone atau lewat laptop untuk bikin Bitly-nya. Boleh dong di-share di kolom chat HP, dua-duanya. HP, sip. Nanti aku vote ya di hari Rabu mau pakai apa. Oke, lewat HP ya kebanyakannya. Siap. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat sore, selamat istirahat. Yang kalau misalkan udah selesai, aku doain semoga teman-teman makin sehat, terus bertumbuh juga, dimudahkan segala urusannya, urusan bisnisnya, segala-galanya. Allah mudahkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.